Oke, halo teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah selesai mengupload file website kita yang sebelumnya ada di komputer dan kita upload ke hosting yang sudah kita beli. Dengan demikian, maka website kita sudah online. Domainnya tentu silakan teman-teman tentukan sendiri. Di video ini sebagai contoh saya menggunakan domain contohaja.web.id. Nah, tampilan websitenya seperti ini. Nah, di video ini seperti planning kita di awal bahwa di bagian reservasi kita akan menyiapkan beberapa isian yang dimana nanti isian ini mesti diisi oleh orang-orang yang akan menggunakan kafe kita. Isiannya diantaranya ada nama, kemudian nomor WA, jumlah kursi, tanggal, jam, dan juga nanti ada tombol reservasi. Jadi ilustrasinya atau skenarionya saat nanti mereka ingin menggunakan kafe kita, lalu mengunjungi web kita, nanti mereka akan mengklik tombol reservasi bila ingin menggunakan kafe kita. Lalu saat mereka klik tombol reservasi, mereka akan dibawa ke halaman formulir untuk melakukan reservasi. Ya, tapi yang ingin kita tampilkan atau yang ingin kita minta kepada mereka untuk mengisinya adalah data-data yang kita sudah siapkan di awal ya, sesuai dengan content planner yang kita butuhkan. Nah, di web builder yang kita bikin kemarin kita hanya menemukan ya formulir yang bentuknya seperti ini ya. Untuk itu kita akan melakukan customasi ya dari tampilan seperti ini menjadi tampilan yang seperti ini. Oke, untuk melakukan hal tersebut pertama kita login dulu ke cPanel dari hosting kita, kemudian kita cari bagian file manager ya, biasanya ada di bagian menu file ya. Kita klik file manager. Setelah file manager terbuka, kita langsung buka folder public_html. Lalu kita akan edit bagian file index.html ya. Jadi saat orang mengunjungi web kita ya, sebenarnya mereka ditampilkan adalah isi dari file index.html. Nah, sekarang kita akan melakukan perubahan pada file index.html untuk menyesuaikan bagian reservasi dengan planner atau planning yang kita sudah buat. Kita klik kanan, kemudian pilih edit. Lalu kita klik edit lagi. Oke, lalu kita gunakan fitur pencarian ya. Kita gunakan fitur pencarian untuk mencari kata-kata ini ya. Kita copy, kita blok dulu, kemudian kita tekan di keyboard Ctrl+C atau boleh kita klik kanan, pilih copy. Kita kembali ke index.html dalam mode edit, lalu kita gunakan di sini icon kaca pembesar ini ya. Kemudian kita tulis atau kita paste di sini. Nah, ini ya. Jadi di bagian ini ya, bagian ini sampai ke bawah sampai ke bagian ini adalah isi dari bagian formulir reservasi. Oke, sekarang untuk melakukan edit isian, untuk melakukan edit isian di sini kita perlu ilmu sedikit mengenai HTML ya, tapi teman-teman kalau misalkan belum pernah bersentuhan dengan HTML tidak perlu khawatir ya, teman-teman ikuti saja videonya. Kalau nanti teman-teman ada kendala bisa WA saya, nomor WA saya di nomor ini, nanti saya coba bantu untuk melakukan custom dari formulir HTML yang teman-teman buat. Oke, di sini kita akan ubah yang pertama di bagian nama ya, di bagian nama kita akan atur call MD12. Ini juga 12. Ini juga 12. Oke. Kemudian kita save. Ya, jadi kita dengan merubah tadi seharusnya nama, kemudian email dan phone atau telepon nanti akan menggunakan lebar seperti lebar dari kotak message ini. Kita coba refresh. Oke ya, nama, email, phone sudah lebar ya.
Nah, sekarang kita kembali cek rencana kita. Jadi nama, WA, jumlah kursi, tanggal. Oke, kita akan ubah seperti ini. Oke, kita akan kembali ke sini. Namanya sudah benar. Jadi untuk sintaks ini atau kode ini adalah nama. Kemudian email kita tidak akan pakai, kita boleh hapus. Kemudian phone ya, kita akan ganti phone dengan WA. Kemudian tipenya nanti kita rubah menjadi number ya. Jadi number ya. Jadi ada beberapa jenis input di HTML. Ada teks. Teks berarti kita bisa isi tulisan maupun angka atau karakter yang lain. Kemudian ada tipe number. Nah, tipe number itu hanya bisa diisi oleh user adalah angka antara 0, 1, 2 hingga angka 9. Oke. Selanjutnya setelah WA kita butuh jumlah kursi ya. Ini kita copy. Sekali lagi teman-teman, ikutin saja videonya kalau bingung mengenai sintaks-sintaks HTML. Tapi kalau teman-teman ingin dibantu ya, WA saya, nomor WA saya di nomor ini, silakan. Selanjutnya di bagian sini di bawah WA kita akan tulis jumlah kursi. Ya, jadi kita edit di sini jumlah kursi. Lalu di bawah jumlah kursi kita edit tanggal. Nah, ini tanggal tipenya adalah date ya, date. Agar nanti orang bisa memilih tanggal ya. Selanjutnya di bawah tanggal adalah jam. Nah, untuk jam tipenya adalah time. Oke, time. Nah, selanjutnya setelah merubah ini kita save dulu. Kita coba lihat previewnya, bagaimana perubahan yang kita lakukan saat diakses nanti. Oke, ini sudah ya, kita nama sudah, kita coba input tulisan, angka. Oke, sudah. Sekarang kita coba WA, kita coba input tulisan, tidak bisa. Kita coba input angka, ya bisa. Oke, benar, sudah sesuai skenario kita. Lalu jumlah kursi kita coba input tulisan, kita coba input angka. Nah, tapi di sini angkanya orang bebas isi ya, bisa ribuan ya atau mungkin sebanyak-banyaknya. Nah, kita ingin batasi sesuai jumlah kursi yang memang ada di cafe kita ya. Jadi berapa banyak yang kondisi realnya, sebanyak itu pun yang harusnya diisi oleh user kita akan batasi. Ya, kita akan atur di bagian kursi. Kita cari kursi. Nah, ini kita bikin satu atribut lagi namanya min ya. Min itu minimal berapa? Berarti 1. Kemudian max ya. Max ini tentukan dengan berapa banyak kursi di cafe kita. Misalkan di cafe kita ada 100. Oke, kemudian kita berikan nilai awal ya. Value kita tulis ya. Jadi nilai awal itu nilai yang pertama kali keluar atau tampil saat orang mengunjungi bagian reservasi. Ya, kita tulis nilai awalnya adalah 1. Oke, kita coba reload lagi. Nah, ini langsung ada 1 ya. Kemudian batasnya adalah 100. Ya, walaupun memang nanti orang bisa isi 1000, saat nanti orang klik tombol reservasi sekarang, mereka akan ditampilkan error bahwa maksimal angkanya adalah 100 ya. Di sini sudah tampil bahkan notifnya bahwa minimal kurang dari atau sama dengan 100 seperti itu. Oke. Sekarang di bagian tanggal ya, bagian tanggal kita coba cek lagi. Nah, ini bisa orang langsung pilih tanggal. Di bagian jam orang bisa langsung tulis jam. Oke. Di bagian pesan ya, di bagian pesan sesuai skenario kita nggak bikin ya, tapi sebaiknya perlu juga agar mungkin nanti orang-orang ingin menambahkan catatan-catatan tertentu terkait pemesanan mereka untuk penggunaan cafe kita ya. Jadi nggak apa-apa ya kita rubah sedikit skenario kita sesuai rencana ya, karena memang kayaknya kita butuh isian untuk pesan ya. Jadi istilahnya ini user ingin melakukan permintaan-permintaan khusus terkait proses reservasi mereka ya, nggak apa-apa. Atau kita ganti bukan message tapi catatan. Oke. Nah, sekarang ya nanti kita akan memproses datanya. Jadi saat nanti data ini di input, kemudian si user
mengklik tombol reservasi sekarang, itu datanya nanti akan tersimpan di database yang akan nanti kita buat juga. Nah, untuk itu kita akan perlu memberikan masing-masing isian ini atribut name ya dan ID-nya ya, agar nanti bisa dikenali. Untuk nama ya, untuk nama atributnya adalah name-nya adalah nama. Kemudian untuk WA, name-nya adalah WA. Untuk jumlah kursi, name-nya adalah kursi. Lalu untuk tanggal, name-nya adalah tanggal. Dan untuk jam, ya name-nya adalah jam. Serta untuk pesan, ya catatan, name-nya adalah catatan. Kemudian ID-nya kita periksa, ini ID-nya kita hapus saja. Ya, semua atribut ID kita hapus. Oke, selanjutnya di bagian label ya, di bagian label ada for. Ya, for ini ya istilahnya merujuk pada ID ya. Jadi karena ID-nya kita hapus, maka ini juga kita hapus. Ya, semua for kita akan hapus. Teman-teman ya, agak teliti sedikit saat menghapus, sintaksnya jangan sampai salah. Ya, jadi cara menghapusnya adalah hapus atribut dan value-nya. Jadi ini atribut. Kemudian yang dalam tanda petik 2 ini adalah nilai dari atribut ini. Jadi yang dihapus adalah atributnya beserta value-nya. Hapus. Oke, sudah. Sekarang kita coba save. Semoga saja tidak ada yang berubah atau tidak ada yang berantakan. Oke, kita coba klik kembali reservasi. Oke, nama, WA, jumlah kursi, tanggal, jam, catatan. Oke, sudah selesai. Nah, ini juga ya sudah beres. Oke, saya rasa ya untuk custom formulir atau isian dari reservasi sudah selesai. Ini kita perbaiki. Reservasi ya, ada kesalahan penulisan. Reservasi. Nah, ini ya. Reservasi. Jangan lupa setiap selesai melakukan edit, agar hasil edit kita tersimpan, kita klik tombol save change. Biasanya ada pada bagian kanan atas dari halaman editor di cPanel kita. Ya sudah. Ini kita akan hapus nanti ya, actionnya kita tidak perlukan. Ini juga kita akan hapus. Lalu di bagian ini kita akan nonaktifkan. Ya, untuk menonaktifkan, arahkan kursor di sini, kemudian tekan di keyboard Ctrl garis miring, kemudian save. Ya, karena nanti kita akan melakukan penanganan sendiri cara menyimpan data dari isian yang dilakukan oleh user. Ya, kalau ini nanti tertangani secara otomatis oleh aplikasi web builder, kita tidak inginkan itu. Kita ingin simpan sendiri data isiannya di database yang kita siapkan. Oke, saya rasa untuk proses custom formulir selesai sampai di sini. Kita akan lanjut di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, bila teman-teman ada kesulitan di cara melakukan custom formulir, silakan kontak saya di nomor ini. Sampai jumpa di tutorial yang lain.